Halo, apa kabar semuanya? Tentu pada kesempatan ini sudah siap mengikuti pembelajaran bagaimana tips mendapatkan topik atau menemukan masalah dalam penelitian. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Baik, sebagai langkah awal kita adalah melakukan identifikasi permasalahan dari dunia nyata. Ya, di sini kita bisa melihat dari media massa atau berdasarkan pengalaman di lapangan atau dari stakeholder. Dari media massa bisa dari berita atau koran ataupun majalah, atau dari pengalaman itu berdasarkan dia ada di sekitar kita. Mungkin kita sudah bekerja sekian lama, kita memperhatikan di sekitar kita apa yang terjadi, atau kita mengunjungi puskesmas atau dinas kesehatan untuk menemukan informasi sehingga kita bisa mendapatkan nantinya masalah apa yang ada atau masalah apa yang ada di dunia nyata, terutama di sekitar kita. Kalau kita melihat yang ada di media massa, ini bisa kita lihat misalnya dari website Kementerian Kesehatan. Di situ kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di sana. Nah, kalau untuk saat ini masalah yang banyak adalah mengenai COVID. Jadi mengenai COVID yang sangat banyak dibahas. Nah, terutama yang sekarang ini yang akhir-akhir ini adalah bagaimana vaksinnya. Ya, di samping itu kita juga bisa melakukan yang namanya melihat pengalaman, ya. Coba kita lihat di foto itu, ada dua foto yang saya tampilkan. Kita bisa melihat yang pertama adalah ini banyak tumpukan sampah. Nah, bagaimana ini kalau banyak tumpukan sampah sekitar kita? Masalah apa yang timbul dari sisi kesehatan? Ya, kesehatan lingkungan yang sudah tercemar pasti berdampak kepada kesehatan. Oke, selanjutnya mungkin juga kita kunjung ke posyandu. Kita melihat ada ibu-ibu yang datang, bagaimana tingkat kunjungannya, apakah ibu-ibunya rajin. Nah, di samping itu bisa juga kita melihat anak-anak yang ditimban, apakah tinggi badan, berat badannya sesuai dengan pertumbuhannya atau apa di situ. Dari sana kita bisa melangkah dari dunia nyata. Oke, selanjutnya setelah dari dunia pengalaman, kita mencoba membaca ya lewat artikel ilmiah atau jurnal ataupun laporan penelitian. Ya, dari sana ada tentang diceritakan mengenai keterbatasan penelitian, kemudian rekomendasi oleh peneliti, kemudian apakah kita mengikuti ya rekomendasi penelitian itu. Oke. Jadi dengan membaca jurnal kita bisa menemukan apa sih yang menjadi keterbatasan penelitian ini. Nah, tentu kita ingin menyempurnakan ya. Disitulah mungkin ruang kosong yang dapat kita masuk sebagai peneliti berikutnya. Atau juga memang diberikan di sana rekomendasi apa yang harus Anda lakukan. Oke, sebagai contoh di sini ada BMC ya. Di sini ada jurnal BMC. Kita lihat judulnya literasi kesehatan, literasi digital, dan literasi e-health pada mahasiswa keperawatan Denmark pada tingkat awal dan pasca sarjana. Nah, penelitiannya adalah studi cross-seksional. Ya. Nah, di sini menyebutkan bahwa sebagian besar mahasiswa tingkat pasca sarjana yang telah mengikuti pelatihan klinis memiliki tingkat literasi yang memuaskan ya.
Oke, tapi di situ juga ditulis bahwa di sana juga tertulis penelitian selanjutnya diperlukan. Nah, ini biasanya di akhir-akhir penelitian ini ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, tentu dia katakan di sini adalah mengeksplorasi apakah perawat yang lulus saat ini cenderung tidak mengalami penurunan SRH ya saat menghadapi tanggung jawab. Jadi dia mau tahu kualitas literasinya ya, apa yang ada sekarang ini dengan membandingkan perawat-perawat yang sudah bekerja atau sudah terlatih 10 tahun yang lalu ya. Jadi penelitian ini mengharapkan ada penelitian lain. Jadi selain meneliti yang saat ini yang dilakukan, mungkin nanti ada yang mencoba meneliti yang 10 tahun yang lalu itu, apa yang terjadi dengan perawat itu. Nah, di sini itulah merupakan ruang kosong kita bisa masuk sebagai peneliti selanjutnya. Nah, selanjutnya di keterbatasan penelitian, di situ juga kita bisa menemukan beberapa hal. Pertama, ini adalah kami hanya memeriksa mahasiswa keperawatan ya, dan oleh karena itu membatasi literatur untuk latar belakang dan analisisnya. Jadi karena ini mahasiswa keperawatan, artinya ada kemungkinan penelitian ini bisa diberlakukan yang selain keperawatan. Kemudian berikutnya adalah kami juga mengecualikan literatur tentang literasi informasi. Jadi dia tidak masuk ke literasi informasi. Nah, ini adalah informasi kepada kita bahwa ini merupakan ruang yang kosong yang bisa kita masuki, karena dia hanya pada literasi kesehatan dan literasi health dan seterusnya. Jadi dia sangat sempit. Kemudian dari sisi desain penelitian dia menggunakan cross-sectional. Nah, sementara penelitian beberapa jenis ya, ada case control, ada cohort. Jadi kita bisa melanjutkan ke penelitian lain, boleh jadi juga ke kualitatif. Nah, selanjutnya juga ya, selain itu kedua populasi tidak sepenuhnya dapat dibandingkan sehubungan dengan karakteristik demografi. Jadi penelitian ini mengakui bahwa dia tidak mengklasifikasikan karakteristik demografi, apakah itu aspek pengetahuan atau pendidikan atau aspek ekonomi misalnya, padahal literasi juga dipengaruhi oleh hal itu. Jadi ini adalah juga merupakan ruang kosong untuk peneliti selanjutnya bisa membedakan. Selanjutnya dalam penelitian ini perlu mempertimbangkan instrumen lain. Nah, ini juga merupakan ruang kosong lagi, bahwa untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan instrumen lain yang selain yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya SF12, SF13 dan seterusnya. Beberapa informasi yang kita peroleh dari jurnal ini bisa kita jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Ya, selanjutnya kita mengunjungi perpustakaan. Ini merupakan cara lama ya, yang sering kita praktikkan dahulu. Nah, ini kita sudah mulai tinggalkan ya dengan adanya internet. Nah, apa yang dilakukan di sana? Mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang studi yang kita akan teliti. Ya, tentu kita di sana sesuai dengan kesehatan masyarakat kalau kita dari bidang kesehatan masyarakat. Lalu membaca literatur ya yang berhubungan dengan bidang kita dan bersikap kritis. Jadi selain kita membaca, juga kita mengkritisi bagaimana penelitian ini, bagaimana dia melakukan
sesuai dengan metode penelitian. Apa yang dikritisi? Ya tentu di sini jenis penelitiannya bagaimana, berapa sampel yang digunakan, populasinya, kemudian boleh jadi bagaimana dia mengontrol variabel-variabel perancu di dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan penelitian baik dari kualitas data yang bagus. Oke, jurnal dan buku yang ada di perpustakaan itu kita bisa lihat ya. Di sana sudah dalam bentuk buku. Jadi ada dua, bisa kita menemukan jurnal, tidak perlu melakukan searching di internet. Kemudian yang kedua, kita bisa menemukan buku-buku yang terkait dengan bidang kita, ya misalnya pesta lingkungan, sosiologi, dan seterusnya. Ini sudah sesuai dengan bidang kita ya, yang bisa didapatkan di perpustakaan. Oke, selanjutnya yang sekarang ini yang berkembang adalah perpustakaan yang bersifat digital yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. Kita bisa melakukan searching dengan misalnya dengan ProQuiz. Di situ banyak jurnal-jurnal yang tersedia dan gratis. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa, silakan memilih yang ini karena ini tidak perlu lagi meninggalkan tempat, bisa dilakukan di mana saja. Kemudian ini sifatnya gratis. Oke, selanjutnya kita melihat ya, apa yang bisa dilakukan? Menghadiri pertemuan ilmiah. Sekarang pada masa pandemi, kita bisa melakukan webinar di mana saja dan pada umumnya adalah gratis, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya, kita tidak perlu kemana-mana. Nah, ini adalah webinar-webinar yang sudah dilaksanakan. Ya, menghadiri kuliah, ceramah ilmiah, pelajari topik kuliah, menghadiri seminar. Nah, selain itu kita juga bisa surfing ya di internet ya tentang topik yang sudah kita pilih. Ya, ini kita bisa lakukan di Google Scholar atau Google Cendekia. Ya, kita tinggal masukkan topik kita dan kita lakukan searching. Keluarlah beberapa penelitian-penelitian sudah dilakukan dalam bentuk jurnal atau bentuk-bentuk lain. Yang terakhir kita bisa lakukan dalam melakukan perenungan. Ini dilakukan mereka yang sudah memiliki kemampuan tinggi dalam meneliti, punya pengalaman yang cukup. Terima kasih, semoga sukses dan semoga Anda cepat wisuda.